Hai, selamat pagi. Bertemu kembali di Dr. Ocha Mars Channel. Apa kabar semua pemirsa? Kiranya dalam keadaan sehat ya. Di tahun 2022 ini kita berharap semua kita sehat dan Indonesia terbebas dari pandemi ini. Kita berdoa. Hari ini kita mau bicara apa nih? Kita mau bicara yang umum dan kita mau mengenal beberapa gejala-gejala penyakit sehingga kita bisa waspada terhadap keadaan kesehatan tubuh kita. Hari ini kita berbicara mengenai vertigo. Saya yakin semua kita pasti pernah mendengar kata vertigo ataupun pernah mengalami vertigo. Sekarang sebelum saya lanjut kepada penyebab dan pengobatan, kita mau bahas dulu apa sih definisi dari vertigo itu. Vertigo adalah suatu keadaan di mana ada keluhan, pusing sampai berputar, merasa diri kita itu atau sekeliling kita itu berputar semuanya, padahal kita ada dalam keadaan duduk ataupun berbaring. Nah, biasanya vertigo itu merupakan gejala dari penyakit. Jadi, untuk kita bisa menanggulangi dan mengobati vertigo itu, kita harus memeriksakan diri terlebih dahulu ke dokter, sehingga kita tahu vertigo yang terjadi pada diri kita disebabkan oleh apa, penyakit apa, sehingga dokter bisa memberikan pengobatan yang baik dan benar. Nah, kita sekarang ingin tahu gejala dari vertigo. Apa aja sih gejala dari vertigo itu? Vertigo itu biasanya mempunyai gejala terasa berputar, perasaan berputar, sensasi berputar. Biasanya itu terjadi karena gerakan yang tiba-tiba atau perubahan posisi kepala yang tiba-tiba. Tiba-tiba kita dari eh, memandang ke depan, mendongak, tiba-tiba bisa langsung vertigo. Kemudian apalagi yang terjadi bila kita terserang vertigo ini? Kita ada mual dan muntah. Apalagi yang terjadi? Biasanya sering juga terjadi adalah gerakan bola mata itu tidak normal. Biasanya kan gerakan bola mata itu kita mengedip atau melihat kiri kanan itu normal, tapi seringkali gerakan bola matanya itu nggak normal gerakannya. Kemudian apalagi gejala yang lain adalah tinnitus. Tinnitus itu telinga berdenging. Nah, itulah gejala-gejala yang ada di vertigo ini. Sekarang kita ingin tahu penyebab vertigo itu apa. Seperti yang pertama saya bilang, penyebab vertigo itu merupakan sebuah gejala dari penyakit. Jadi kita harus pergi ke dokter. Nah, penyebabnya apa? Biasanya vertigo itu seringkali terjadi oleh karena gangguan pada telinga atau gangguan pada otak. Misalnya karena cedera kepala atau cedera leher, itu bisa juga menyebabkan vertigo. Nah, ini harus kita beritahukan kepada dokter kalau kita vertigo, pernah kita jatuh atau yang lain mengenai kepala atau mengenai leher. Sejak dari situ saya vertigo, nanti dokter akan memberikan terapi ataupun pemeriksaan lanjutan. Kemudian apalagi bisa terjadi karena pengapuran di daerah leher, itu bisa juga terjadi, itu harus dikatakan kepada dokter. Kemudian apalagi penyakit Meniere. Apa sih penyakit Meniere itu? Penyakit Meniere adalah penyakit infeksi telinga bagian dalam, dan itu seringkali mengenai keseimbangan sehingga menyebabkan vertigo. Kemudian apalagi yang bisa menyebabkan vertigo itu? Gangguan pada otak. Ada juga yang terkena vertigo, misalnya dia menggunakan atau mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Nah, itu pun harus diberitahu kepada dokter supaya dokter bisa mengambil sebuah keputusan dan mengambil kesimpulan dari penyakit kita. Apa penyebab dari vertigo kita, sehingga dokter dapat memberikan terapi atau pengobatan atau obat yang baik dan benar. Nah,
Apa sih yang harus kita lakukan kalau tiba-tiba kita sendiri mengalami vertigo, atau teman kita waktu berjalan mengalami vertigo, atau siapapun yang ada di rumah mengenai vertigo? Yang pertama adalah tenang, jangan panik, itu aja. Tenang, jangan panik. Kemudian kita ingat gejala-gejala yang pernah kita baca atau yang pernah ditonton saat ini. Oh, aku mengalami vertigo, berarti aku harus melakukan tenang diri dulu. Sesudah tenang diri, kita jangan tiba-tiba merubah posisi kepala kita dengan tiba-tiba. Jangan banyak bergerak. Gerakan-gerakan itu juga menjadi faktor pencetus yang bisa mengakibatkan vertigo. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Kita harus duduk ataupun berbaring. Kenapa? Karena pada orang vertigo itu, karena dia merasa berputar, bisa jadi dia jatuh. Dia jatuh akan mengenai cedera yang lain lagi. Kemudian apalagi? Jangan mengubah posisi apapun dari kepala kita tiba-tiba. Dari kepala kita diam, tiba-tiba kita mendongak ke atas, itu bisa mencetuskan vertigo. Kemudian apalagi? Kita harus menghindari pencahayaan yang sangat tinggi. Itu juga bisa mengakibatkan vertigo. Kemudian apalagi pada saat kita tidur, gunakan bantal supaya saat tidur kepala kita lebih tinggi dari badan kita. Itu yang harus kita lakukan pada saat kita terkena vertigo. Pertama tadi tenang ya, kita harus menenangkan diri dulu, karena apapun yang terjadi, ketenangan akan membuahkan kebaikan kesehatan kita. Jadi supaya kita bisa mengambil sebuah keputusan, oh ya, aku ini vertigo, seperti yang saya sebutkan tadi. Demikianlah teman-teman dan pemirsa yang ada di rumah ataupun dimanapun berada mengenai vertigo. Kiranya informasi ini bisa menambah pengetahuan kita semua. Dan kalau misalnya ada beberapa pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan yang banyak pun boleh coba tulis di komen, di kolom komen. Pertanyaannya pasti nanti akan saya jawab. Demikian, dan jangan lupa teman-teman dan pemirsa yang menonton ini, di like dan di subscribe ya. Ini adalah informasi yang baik untuk kita semua. Sampai bertemu kembali di konten berikutnya yang tidak kalah menariknya dari saat ini. Salam.